Pernah kepikiran nggak, apa sih kesamaan antara Leonardo da Vinci, Einstein, sama Elon Musk? Jawabannya, mereka semua itu polimet. Orang-orang yang bisa menguasai banyak banget bidang, terus menggabungkan semuanya buat menciptakan hal-hal yang, ya, luar biasa. Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia mereka. Gimana caranya belajar seperti seorang polimet, supaya kita semua bisa jadi sosok yang tak tergantikan di dunia yang serba cepat ini. Oke, kita mulai dari dilema klasik soal karir. Pasti sering dengar kan nasihat kayak, fokus aja di satu hal, jadi ahlinya. Seolah-olah spesialisasi itu satu-satunya jalan buat sukses. Tapi pertanyaannya, apa cara pandang lama ini masih relevan sekarang? Kenyataannya, dunia kerja zaman sekarang itu butuh keahlian yang jauh lebih beragam. Kemampuan buat jago di beberapa bidang sekaligus itu, wah itu langka banget. Dan justru itu yang bikin kita jadi super berharga. Sekarang ini eranya para polimat. Tapi tunggu dulu, sebelum kita belajar gimana caranya, kita harus bongkar dulu berapa mitos yang salah kaprah. Banyak banget yang mikir kalau jadi polimat itu ya bakat dari lahir. Ternyata pandangan populer soal ini salah besar. Yuk kita lihat kenapa. Oke, selama ini ada dua penjelasan yang paling sering kita dengar. Di satu sisi, ada teori kecerdasan ganda dari Howard Gardner. Katanya kita semua punya banyak jenis kecerdasan. Ada kecerdasan bahasa, logika, musik, dan lain-lain. Polimat itu, ya orang yang jago di beberapa kecerdasan itu. Di sisi lain, ada teori yang lebih biologis. Kalau polimat itu ya emang terlahir dengan otak yang lebih spesial. Menang lotre genetik lah istilahnya. Nah, ini nih bagian serunya. Walaupun dua teori tadi kedengarannya masuk akal banget, ternyata keduanya itu keliru. Penelitian ilmiah modern sama sekali nggak mendukung dua gagasan populer ini. Mari kita bedah alasannya. Jadi, gini poin utamanya. Pertama, nggak ada bukti nyata kalau jenis-jenis kecerdasan itu beneran ada secara terpisah di otak kita. Faktanya, otak kita itu kerjanya holistik, menyeluruh. Waktu kita dengerin musik misalnya, hampir seluruh bagian otak kita itu aktif, bukan cuma satu pusat musik aja. Kedua teori tadi gagal total karena mereka terlalu menyederhanakan cara kerja otak kita, dan yang paling parah, mereka melewatkan rahasia sebenarnya di balik kehebatan seorang polimat. Terus, kalau bukan karena genetik atau kecerdasan khusus, apa dong rahasianya? Jawabannya ada di satu konsep keren yang namanya penyerbukan sirang atau integrasi. Nah, disinilah letak inti dari cara berpikir seorang polimet. Dan ini dia momen ahanya dari model yang dibuat Michael Araki. Menjadi seorang polimat itu bukan cuma soal tahu banyak hal. Bukan, tapi ini adalah kombinasi dari 3 elemen. Punya wawasan yang luas, punya kedalaman di bidang tertentu, dan yang paling penting, integrasi. Coba kita bedah satu-satu ya. Wawasan luas itu artinya tahu sedikit tentang banyak hal. Kedalaman itu artinya jadi ahli di satu atau dua bidang. Nah, banyak orang punya dua hal ini, tapi integrasi, ini dia sihirnya. Integrasi itu kemampuan buat menghubungkan titik-titik dari bidang yang kelihatannya nggak nyambung, buat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Mau contoh paling sempurna? Leonardo da Vinci. Dia itu bukan cuma seniman hebat dan ahli matematika. Dia jadi jenius karena dia mengintegrasikan keduanya. Dia pakai matematika buat merevolusi karya seninya, dan dia pakai seni dan matematika buat merancang mesin terbang. Nah, itulah kekuatan integrasi. Keren banget kan? Oke, sekarang kita udah tahu apa itu pemikiran polimat. Sekarang kita masuk ke bagian gimana cara melakukannya. Ada beberapa alat praktis yang bisa langsung kita pakai buat mulai mengintegrasikan pengetahuan kita sendiri dan berpikir layaknya seorang polimat. Alat pertama namanya transfer pembelajaran. Idenya simple banget, kita pakai apa yang udah kita tahu buat belajar hal baru. Dan seringkali, ide-ide paling kreatif itu justru muncul waktu kita menerapkan pelajaran dari satu bidang ke bidang lain yang kelihatannya sama sekali nggak ada hubungannya. Masih inget film The Karate Kid? Inget Tuan Miyagi? Dia kan nggak langsung ngajarin karate. Dia malah nyuruh Danielson ngecat pagar, moles mobil. Nah, metode ini adalah contoh sempurna dari problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana proses belajar itu jadi hasil yang nggak terhindarkan dari upaya kita menyelesaikan sebuah masalah. Jadi gimana cara kerjanya? Simple, jangan mulai dari subjeknya, tapi mulai dari masalahnya. Jadi daripada bilang, aku mau belajar Java, coba deh ganti jadi, aku mau bikin website yang bisa melakukan X. Dari situ, baru kita lihat apa aja yang udah kita tahu dan apa yang masih perlu dipelajari. Kita cari informasi spesifik itu, terus langsung praktekin buat mecahin masalah tadi. Belajar jadi alat, bukan cuma sekedar tugas. Oke, taktiknya udah kita bahas. Tapi untuk benar-benar jadi seorang polimet, kita harus lebih dari sekedar taktik. Kita harus masuk ke filosofinya. Ini bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi tentang cara kita berpikir dan menjadi seseorang. Fondasi seorang polimat itu dibangun di atas beberapa sifat mental utama.
Mereka itu gampang beradaptasi dan suka bereksperimen. Mereka punya pola pikir pemula, jadi selalu penasaran. Mereka juga gigih dan yang paling penting, punya keyakinan yang nggak tergoyahkan. Nah, sifat terakhir ini, keyakinan, mungkin ini yang paling kuat dari semuanya. Buat gambarin seberapa kuatnya keyakinan, coba kita ngobrolin lari 1 mil. Selama bertahun-tahun, para ahli, dokter, atlet, semuanya percaya kalau batas 4 menit itu adalah tembok fisik yang absolut, mustahil ditembus. Titik. Lalu pada tanggal 6 Mei 1954, seorang pelari Inggris bernama Roger Bannister melakukan hal yang dianggap mustahil itu. Dia mencatatkan waktu 3 menit 59,4 detik. Dia menghancurkan tembok itu. Tapi, disinilah ceritanya jadi luar biasa. Begitu Bannister membuktikan hal itu mungkin, tembok mental semua orang runtuh. Cuma 2 bulan kemudian, rekornya dipecahkan lagi. Tahun depannya, 3 pelari lain berhasil melakukannya. Tiba-tiba, yang tadinya mustahil jadi mungkin, bukan karena fisik manusia tiba-tiba berubah, tapi karena keyakinan mereka tentang apa yang mungkin telah berubah. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Menjadi seorang polimat itu bukan soal punya otak super atau menang lotre genetik. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah keahlian yang bisa dipelajari, sebuah praktik yang disengaja untuk menghubungkan ide-ide yang didukung oleh rasa penasaran yang nggak pernah habis dan keyakinan bahwa kita bisa menembus batasan apapun. Jadi, saya mau tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Kita semua punya lari 4 menit versi kita sendiri. Sebuah batasan yang kita anggap mustahil. Nah, setelah paham kekuatan integrasi dan keyakinan, batasan apa yang sekarang Anda lihat bukan lagi sebagai dinding, tapi sebagai sebuah pintu.